Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Lama tak jumpa, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali dengan Ibu di kelas Matematika SMK. Kali ini video pembelajaran yang akan kita bahas adalah materi tentang integral fungsi aljabar. Pada materi integral dari fungsi aljabar, ada beberapa materi yang akan kalian dapat. Di antaranya, yang pertama yaitu integral tak tentu fungsi aljabar, yang kedua integral substitusi fungsi aljabar, kemudian yang ketiga integral tentu dari fungsi aljabar, yang keempat luas daerah, dan yang terakhir adalah volume benda putar. Untuk luas daerah dan volume benda putar, ini adalah aplikasi dari bentuk integral fungsi aljabar. Tapi video kali ini kita hanya akan membahas tentang materi integral tak tentu fungsi aljabar. Baiklah, kita bahas untuk materi integral fungsi aljabar. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu hubungan antara fungsi dan turunan fungsi. Karena materi integral fungsi aljabar, materi prasyaratnya itu adalah turunan fungsi aljabar. Kalau kalian perhatikan, di sini ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3. Fungsi yang kedua, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 10. Dan fungsi yang ketiga, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 24. Sekilas, ketiga fungsi tersebut itu sama, ya, sama-sama punya bentuk variabel dan punya konstanta. Mungkin fungsi yang pertama tidak terlihat konstantanya karena konstantanya adalah 0. Sedangkan fungsi yang kedua konstantanya adalah plus 10. Sedangkan fungsi yang ketiga itu adalah minus 24 konstantanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menentukan turunan fungsi tersebut? Nah, kita cari untuk materi turunan, kalian sudah tahu betul bagaimana menentukan turunan pertama dari fungsi aljabar. Ya, jika diketahui adalah fx sama dengan yang diketahui, bagaimana bentuk turunan pertamanya? Turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 untuk fungsi yang pertama, yaitu 6x kuadrat. Sedangkan fungsi yang kedua dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 10, turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat. Fungsi yang ketiga, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 24, turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat. Ternyata dengan bentuk yang agak sedikit berbeda dari fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3, ternyata turunannya sama, yaitu turunan pertama f aksen x sama dengan 6x kuadrat. Kalau kalian perhatikan, bentuk-bentuk dari fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, kalau kita ubah ke bentuk umum, f aksen x sama dengan kita ubah menjadi bentuk umum adalah ax pangkat n, di mana a-nya itu adalah koefisien. Kalau kalian perhatikan di sini koefisiennya adalah 6, di sini juga 6, di sini juga 6, ya. Sedangkan pangkatnya itu adalah n, di sini simbolnya, ya. Di sini 2, 2, di sini juga 2. Sedangkan x itu adalah variabel atau peubah. Nah, bagaimana menentukan anti turunannya? Artinya, jika diketahui adalah turunan pertama, bagaimana menentukan fx-nya, begitu, ya. Kita ubah. Kalau di sini f aksen x sama dengan 6x kuadrat, ya. Nah, kira-kira awalnya 6 bisa berubah menjadi 2 di sini. Itu kira-kira kita dapat dari mana, ya? Itu kita dapat dari 6 ini, ya. Kemudian diper pangkat ini 2, supaya 6 dibagi berapa? Hasilnya 2. Berarti kan 6 dibagi 3. Nah, 3 itu kita dapat dari pangkat ini ditambah 1. Begitu. Jadi 6/3. X pangkat yang tadinya turunan pertama itu adalah pangkatnya 2, itu berubah menjadi pangkat 3. Ya, berarti secara logika yang namanya anti turunan atau integral yang tadinya pangkat 2 itu naik menjadi pangkat 3 untuk pangkatnya. Jadi 6/3 X pangkat 2 ditambah 1 begitu, ya. Jadi
6/3 X pangkat 3 begitu. Kalau kita ubah ke bentuk umumnya, itu berubah menjadi seperti ini ya. Fx sama dengan A per N tambah 1 dengan variabel X dipangkatkan N tambah 1 ditambah C. Jangan lupa C-nya. Karena C di sini kita bisa saja hasilnya seperti yang fungsi 1 itu hasilnya 0. Kemudian fungsi yang kedua C-nya itu hasilnya adalah 10. Dan fungsi yang ketiga itu hasilnya adalah negatif 24. Jadi bentuk anti turunan atau integral jika diketahui f aksen X sama dengan AX pangkat N, itu hasilnya adalah Fx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Nah, jadi bentuk umum dari integral fungsi aljabar itu adalah integral. Ini adalah simbol dari integral. Kalau di ilmu resep farmasi itu kayak signa gitu ya, simbol signa gitu. Jadi ini artinya adalah simbol integral. Integral fx dx sama dengan integral dengan bentuknya adalah ax pangkat n dx sama dengan hasil integralnya adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Ini adalah bentuk umum dari integral tak tentu. Untuk lebih memahami materi integral tak tentu fungsi aljabar, kalian bisa lihat untuk contoh berikut ini dengan bentuk integral AX pangkat N sama dengan bentuknya hasilnya adalah A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Jadi kalian patokannya adalah dari bentuk rumus ini, ya, bentuk rumus ini. Nah sekarang kalau kalian lihat contoh yang pertama, di sini ada 3 contoh soal. Contoh yang pertama yaitu integral negatif 12x pangkat 3 dx. Kalau kalian perhatikan di sini bentuknya apakah sudah sama dengan bentuk umum ini, yaitu ax pangkat n. Ternyata di situ a-nya adalah negatif 12, x adalah variabel, N-nya itu adalah 3. Jadi ternyata bentuknya sudah sama persis ya dengan bentuk umumnya. Jadi ini bisa kita langsung integralkan. Berarti A di sini kita ganti dengan negatif 12. Kemudian N di sini nanti kita ganti dengan 3. Berarti 3 tambah 1. Kemudian di sini juga 3 tambah 1 ya. Jadi integral dari negatif 12 X pangkat 3 dx sama dengan negatif 12 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 ditambah C sama dengan 12, 3 tambah 1 ketemunya 4, berarti 12 dibagi 4 ketemunya 3. Karena di sini ada tanda negatif, berarti negatif 3, X pangkat 4 ditambah C. Itu untuk contoh yang pertama, masih mudah. Sekarang contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2, apakah ini bentuknya sudah sama persis dengan bentuk umumnya, yaitu AX pangkat M? Ternyata belum sama, ya. Jadi otomatis ini harus kalian ubah dulu ke bentuk bilangan pangkat yang bentuk umum, yaitu AX pangkat N. Jadi kalian sudah punya modal untuk materi eksponen saat kalian belajar di kelas 10. X pangkat 7 yang Adi penyebut ini bisa kita naikkan ke atas ke bentuk pembilang yang berubah menjadi integral 18 X pangkat negatif 7 dx. Jadi kalian ubah dulu seperti ini. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, berarti ini sudah berbentuk AX pangkat N, di mana A-nya adalah 18 dan N-nya adalah negatif 7. Berarti kita langsung integralkan. A-nya kita ganti dengan 18, N-nya kita ganti dengan negatif 7. Jadi, integral dari 18X pangkat negatif 7 dx sama dengan 18 per negatif 7 tambah 1, X pangkat negatif 7 tambah 1. Ditambah C sama dengan negatif 7 tambah 1 hasilnya negatif 6, jadi 18 dibagi negatif 6 hasilnya adalah negatif 3. X pangkat negatif 6 ditambah C. Karena bentuk umumnya itu pangkatnya adalah pangkat positif, di otomatis ini kita ubah kembali ke bentuk pangkat positif. Negatif 3, X pangkat negatif 6 ditambah C, bentuk pangkat positifnya adalah negatif 3 per X pangkat 6 ditambah C. Bagaimana untuk contoh yang kedua? Masih mudah ya. Sedangkan untuk contoh soal yang ketiga,
ini bentuknya adalah akar. Kalian bisa lihat 3 contoh ini semuanya bentuknya berbeda. Yang ini polos-polos aja, flat gitu. Yang ini bentuknya ada perperannya, sedangkan yang soal nomor 3 itu ada bentuk akarnya. Nah, kalian juga sudah punya modal menyederhanakan bentuk akar, diubah dari bentuk akar menjadi bentuk eksponen. Kalian sudah dapat ilmunya saat kalian masih di kelas 10. X akar X itu bentuk pangkatnya adalah, di sini X-nya pangkat 1, sedangkan akar X itu sama saja dengan X pangkat setengah. Jadi X akar X itu ketemunya adalah integral X pangkat 3/2 dx. Kalian bisa lihat apakah bentuk ini sudah sama dengan bentuk umumnya, AX pangkat N. A-nya itu adalah 1, biasanya kalau 1 suka nggak ditulis di sini ya. Jadi sebenarnya di sini A-nya adalah 1, sedangkan N-nya itu adalah 3/2. Berarti nanti A di sini kita ganti dengan 1, N di sini kita ganti dengan 3/2. Jadi ketemunya adalah integral X pangkat 3/2 dx itu sama dengan 1/3/2 ditambah 1, X pangkatnya 3/2 ditambah 1. 1/3/2 tambah 1. 1 ini karena penyebutnya di sini 2, tuh ini bisa kita ubah menjadi 2/2 ya, 2/2. Jadi seperti ini bentuknya ya, 1/3/2 ditambah 2/2. Bu, bagaimana kalau di sininya penyebutnya adalah 5 misalnya? Berarti 1 ini kalian ubah menjadi 5/5 ya. Karena ini kebetulan penyebutnya 2, berarti 1 di sini kita ganti menjadi 2/2. Sama, 1 di sini juga kita ganti dengan 2/2. Kalau sudah seperti ini 1/3 ditambah 2, karena penyebutnya sudah sama berarti kita langsung jumlah saja. Hasilnya adalah 5/2 begitu ya. Nah seperti ini. Kemudian 1/5/2 X pangkat 5/2 ditambah C. 1 dibagi 5/2 hasilnya adalah tinggal kita balik saja menjadi 2/5 ya. 2/5 X pangkat 5/2 atau 2,5. 5/2 itu kan kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran berubah menjadi 2,5. Ditambah C. C-nya jangan lupa ya. Kemudian karena soalnya adalah bentuk akar, berarti kita sederhanakan sampai ke bentuk akar juga ya. 2/5 X pangkat 2,5. Kalian bisa lihat kalian sudah punya ilmu eksponen. Kalau bentuknya kayak begini berarti bisa kita pecah menjadi 2/5 ya, X pangkat 2, kemudian di sininya X pangkat setengah. Nah, seperti ini ya. Ditambah C, C-nya jangan lupa. Baru hasil akhirnya adalah sama dengan 2/5 X kuadrat, X pangkat setengahnya berubah menjadi akar X. Baiklah, ke contoh berikutnya yang agak sedikit kompleks. Tadi 3 contoh yang pertama itu adalah 3 nomor yang masih sederhana. Sekarang kita lihat untuk contoh yang berikutnya. Dengan modal masih bentuknya adalah rumus integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Kita lihat untuk contoh yang pertama yang sudah agak sedikit ada bentuk penjumlahan dan pengurangannya. Diketahui integral 9x dikurangi 12x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 dx ya. Kalian sudah punya modal rumus ini nih, AX pangkat N dx. Kalian ubah seperti ini. Kita perhatikan apakah bentuk soal ini, bentuk dari fungsinya itu apakah sudah sama seperti AX pangkat N. Kita lihat untuk 9X terlebih dahulu. Di sini sama aja dengan 9X pangkat 1 gitu ya. Berarti AX pangkat N, A-nya adalah 9, N-nya adalah 1. Berarti sudah cocok, sudah sama dengan bentuk rumusnya, bentuk umumnya. Sekarang yang kedua, negatif 12X kuadrat, apakah sudah sama dengan AX pangkat N? Ternyata juga sudah sama, yaitu A-nya negatif 12, N-nya adalah 2. Kemudian yang fungsi pangkat 3-nya juga sudah sama bentuknya, di mana A-nya adalah 4 dan N-nya adalah 3. Jadi kalau dari keseluruhan ini bentuknya sudah berbentuk AX pangkat N, berarti bisa kita langsung integralkan dengan menggunakan rumus ini penguraiannya. Ya. Berarti ini A-nya 9, A-nya negatif 12, kemudian yang ini A-nya adalah
plus 4. Berarti kita selesaikan dulu satu persatu untuk 9x ya. Berarti ini sama saja dengan 9 per n tambah 1. Berarti n-nya adalah 1. Berarti 9 per 2. X pangkat 2. Kemudian negatif 12x pangkat 2. Itu integralnya adalah negatif 12 per, berarti n tambah 1. N-nya adalah 2. Berarti 2 tambah 1. Ketemunya adalah 3. Berarti x-nya juga pangkat 3. Kemudian ditambah 4 per 4. X pangkat 4 ditambah C. Ya. Kemudian bisa kita sederhanakan atau tidak? 9 per 2 tidak bisa kita sederhanakan. Biarkan saja seperti ini bentuknya pecahan. 12 per 3 berarti negatif 4 X pangkat 3. Kemudian 4 per 4 itu adalah 1. Biasanya kalau 1 suka nggak ditulis. Jadi tetap aja berarti plus X pangkat 4 ditambah C. Ya, jadi bentuk umumnya adalah jadi integral dari 9x dikurangi 12x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 sama dengan 9 per 2x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah C. Itu adalah untuk contoh yang soal nomor 1. Bagaimana untuk yang berikutnya? Nah, ini agak sedikit kompleks, yang tadi mungkin flat-flat aja, yang ini sekarang bentuk fungsi ini kita terapkan. Nah, bagaimana kalau ketemu bentuk seperti ini? Otomatis kalian harus mengeluarkan terlebih dahulu yang fungsi ada di dalam kurung. Ya. X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat dikuadratkan. Hasilnya adalah integral X kuadrat dikuadratkan. Hasilnya adalah X pangkat 4. Kemudian 2 pangkat ini dikali dengan X kuadrat ini dikali dengan negatif 1 per X kuadrat ini. Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian negatif dikuadratkan pasti hasilnya positif. 1 per X kuadrat dikuadratkan hasilnya adalah 1 per X pangkat 4. Nah, langkah berikutnya, apakah fungsi semua ini sudah berbentuk AX pangkat N? Ya, yang X pangkat 4 mungkin sudah sama, AX pangkat N. Kemudian yang 2, nah ini yang 2 bagaimana nih? Ya, 2 ini sebetulnya sama saja dengan X pangkat 0. Ya, X pangkat 0. Kemudian yang 1 per X pangkat 4 ini harus kita ubah dulu menjadi X pangkat negatif 4. Nah, kita ubah dulu begini. Ya, kalau sudah seperti ini, baru kita integralkan. Di sini A-nya adalah 1, di sini A-nya adalah negatif 2, di sini adalah A-nya 1. Kemudian ini N-nya pangkat 4, berarti N-nya sama dengan 4, ini N-nya sama dengan 0, sedangkan ini N-nya sama dengan negatif 4. Baru kita integralkan berarti 1 per N tambah 1 berarti 5 ya. 1 per 5 X pangkat 5. Kemudian dikurangi 2 per, ini 0 tambah 1 berarti 2 per 1 X pangkat 1. Ditambah 1 per negatif 4 tambah 1 hasilnya negatif 3. Berarti negatif 1 per 3 X pangkat negatif 3. Nah, begini ya. Nah, baru kita sederhanakan 1 per 5 X pangkat 5 tetap kita tulis ulang. Negatif 2 per 1 hasilnya adalah negatif 2. X biasanya kalau pangkat 1 itu nggak ditulis jadi X-nya saja. Kemudian plus ini dikali dengan negatif 1 per 3 hasilnya adalah negatif 1 per 3 X pangkat negatif 3. Seperti ini. Nah, karena soal awalnya itu pangkatnya semua positif, berarti harus kita ubah menjadi pangkat positif juga yang pangkat negatifnya. Jadi 1 per 5 X pangkat 5 dikurangi 2X dikurangi 1 per 3 X pangkat 3. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk soal nomor 2. Ada pertanyaan atau tidak? Bagaimana untuk soal yang nomor 3? Kita lihat. Nah, ini bentuknya kompleks lagi, yaitu ada bentuk akar begini. Jadi tiga fungsi ini kita buat berbeda ya, supaya kalian paham. Kalau ada bentuk akar, seperti di contoh yang pertama, kalian ubah dulu ke bentuk bilangan berpangkat. Jadi akar X, ini akarnya pangkat 3 ya, berarti kita ubah menjadi X pangkat 1 per 3, ditambah ini juga sama, berarti X pangkat negatif 1 per 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau bentuknya sudah seperti AX pangkat N, baru kita integralkan. X pangkat 1 per 3 ditambah X pangkat negatif 1 per 3. Integralnya adalah, di sini A-nya 1, N-nya sepertiga. Di sini A-nya 1, N-nya negatif sepertiga. Berarti 1 per, nanti 1 per 3 ditambah 1.
ditambah 1 per negatif sepertiga ditambah 1 ditambah C. Jangan lupa. Ya, seperti ini. Jadi 1/3 ditambah 1 ketemunya adalah 4/3. Kemudian negatif 1/3 ditambah 1 hasilnya adalah 2/3. X-nya pangkat 2/3. Jadi biasanya penyebut sini dengan yang pangkat ini itu bilangannya sama. Ya. Ini 2/3, di sini juga 2/3. 1 dibagi 4/3 hasilnya adalah 3/4. X pangkat 4/3 itu sama aja dengan 1/3. Ya. Kemudian 1/2/3 itu sama aja dengan 3/2. Jadi hasil penyederhanaannya adalah 3/4 X pangkat 1/3 ditambah 3/2 X pangkat 2/3 ditambah C. Karena soal awalnya bentuk akar, berarti otomatis harus kita ubah juga ke bentuk akar. Jadi 3/4 X akar X, akarnya pangkat 3. Ditambah 3/2 X, X-nya pangkat 2, kemudian akarnya pangkat 3, ditambah C. Ini hasil dari contoh yang kedua dengan 3 fungsi yang berbeda. Ya, kita ke contoh berikutnya dengan contoh yang agak sedikit berbeda lagi ya. Di sini diketahui f aksen X sama dengan 4X dikurangi 3 dan F2 sama dengan 9. Tentukan Fx ya. Bagaimana menyelesaikannya? Kalian sudah punya modal bentuk dari integral fungsi aljabar yang sebelumnya, baik itu yang bentuk sederhana maupun bentuk yang perperan sampai ke bentuk akar. Nah, kalian jika ketemu bentuk seperti ini, bagaimana langkah pertama yang harus kalian lakukan? Langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kita menentukan dulu Fx itu adalah integral dari turunan pertama, fungsi yang diketahui. Ya. Jadi Fx sama dengan integral f aksen X dx. Ya. Jadi bentuk seperti ini, kita ubah dulu bentuk seperti ini. Baru f aksen X-nya kita ganti dengan fungsi yang diketahui, yaitu 4X dikurangi 3. Jadi kita ubah, nah kita masukkan, kita substitusi seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini berarti langsung kita integralkan. Integral dari 4X ketemunya adalah tadi bentuknya sudah AX pangkat N ya. Berarti 4 per, ini N-nya adalah 1, berarti 1 ditambah 1 berarti 2. Berarti 4/2 X pangkat 2 dikurangi, kalau ketemunya konstanta, kalau kita integralkan langsung saja kita tambahi dengan X begitu ya. Jadi integral dari 4X dikurangi 3 itu ketemunya adalah 4/2X kuadrat dikurangi 3X tambah C. 4/2 bisa kita sederhanakan menjadi 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah C. Nah, seperti ini ya. Baru setelah itu F2 sama dengan 9. Berarti kita substitusi nih ke sini. Berarti X di sini kita ganti dengan 2. Nih, X di sini kita ganti dengan 2. Karena tujuannya kita mencari nilai C terlebih dahulu sebelum kita menentukan fungsi Fx-nya. Ya, kita cari dulu si C-nya. Nanti Fx di sini kita ganti dengan 9. Jadi kalau kita tulis, nah F2 sama dengan 9. Berarti X di sini kita ganti dengan 2. X di sini kita ganti dengan 2. Nanti disama dengankan 9. Nah, seperti ini ya. 2X di sini nih kita ikuti fungsinya, X-nya kita ganti dengan 2 dikuadratkan dikurangi 3 dikali 2 ditambah C sama dengan 9. 2 dikuadratkan hasilnya 4 dikali 2 ketemunya 8, kemudian 8 negatif 3 dikali 2 ketemunya 6, berarti 8 dikurangi 6 ketemunya adalah 2. 2 tambah C sama dengan 9, berarti C-nya adalah sama dengan 7. C-nya sudah diketahui sama dengan 7. Berarti bisa kita substitusi, C-nya kita ganti di sini dengan 7. Jadi kesimpulannya adalah, jadi Fx sama dengan 2X kuadrat dikurangi 3X ditambah 7. Ini untuk contoh yang ketiga. Ada pertanyaan atau tidak? Paham atau tidak? Silahkan kalian tanyakan jika memang harus ditanyakan dan memang kalian belum paham.
Contoh berikutnya adalah bentuk contoh dari aplikasi. Di sini diketahui persamaan garis singgung sebuah kurva adalah dy per dx sama dengan 4x. Ibu ingatkan sekali lagi, simbol dari dy per dx itu sama saja dengan y aksen. Ya. Y aksen sama dengan 4x. Jika kurva melalui titik 2,3, tentukan persamaan kurva tersebut. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti yang tadi, jadi kalian harus tahu dulu fungsi fx sama dengan integral dy per dx sama dengan 4x, gitu ya. F aksen x itu sama saja dengan dy per dx sama dengan 4x. Kemudian karena pertanyaannya adalah fungsi persamaan kurva, berarti fx sama dengan integral f aksen x dx, jadi integral 4x dx. Integral dari 4x ketemunya adalah 4 per, karena di sini pangkatnya 1, berarti 1 ditambah 1 berarti 2, berarti 4 per 2, x pangkat 2 ditambah c. Ya, jadi 2x kuadrat, 4 per 2 kan sama aja dengan 2, berarti 2x kuadrat ditambah c. Nah, kemudian di sini diketahui melalui titik 2,3, berarti artinya x-nya diketahui 2, fx-nya diketahuinya adalah 3. Jadi f2 sama dengan 3. Berarti kita tulis seperti ini. Kurva melalui titik 2,3 artinya f2 sama dengan 3. Berarti kita masukkan nih x di sini kita ganti, x di sini kita ganti dengan 2. Nanti disama dengankan 3. Begitu ya. Berarti 2 dalam kurung 2 dipangkatkan 2 ya, kemudian ditambah c sama dengan 3 ya, seperti ini ya. Jadi 2 dikuadratkan hasilnya 4, 4 dikali 2 ketemunya 8, 8 tambah c sama dengan 3, jadi c nya ketemu negatif 5. Jadi kesimpulannya adalah persamaan kurva tersebut adalah 2x kuadrat ditambah, fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Untuk contoh yang terakhir dari materi integral fungsi aljabar. Integral tak tentu fungsi aljabar. Demikian pembahasan materi kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video berikutnya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tetap di channel YouTube Kelas Matematika SMK. Terima kasih, stay happy, stay healthy, stay positif, tetap semangat belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.